Halo sahabat YouTube semua, berjumpa kembali di channel saya Online Sehat. Di sini kita berjumpa kembali dan saya akan membahas mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja. Nah, sebelumnya ini khususnya remaja-remaja mungkin sudah tahu ya apa-apa aja itu reproduksi, itu apa aja, alat-alat reproduksi itu apa aja. Dan di sini khasnya saya akan membahas pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Nah, menjaga kesehatan reproduksi itu penting loh, dan yang sangat penting terutama bagi remaja, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baik, terutama dalam menjaga kebersihan. Nah, kebersihan itu sangat penting ya untuk remaja-remaja, baik terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang, khususnya remaja putri. Pengetahuan masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja saja, remaja putri saja khususnya, namun untuk remaja laki-laki juga harus mengetahui. Nah, bagaimana cara hidup dengan reproduksi yang sehat agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah yang merugikan bagi remaja. Dan untuk menjaga kesehatan reproduksi itu sendiri agar lebih sehat, yaitu dengan menerapkan pola makan sehat, olahraga, serta dengan mengkonsumsi vitamin dan suplemen. Selain itu juga, sahabat YouTube semua, di sini peran orang tua sangat penting ya. Orang tua itu sangat berperan penting dalam kehidupan remaja, sehingga orang tua perlu lebih intensif dalam menanamkan nilai moral yang baik kepada remaja, salah satunya dengan menjelaskan kerugian yang ditimbulkan dari hubungan seksual itu seperti apa, terus seksual pranikah dari segala sisi, dan penyakitnya yang dapat ditularkan dari perilaku seks yang berisiko hingga konsekuensi dari ketidaksiapan mental dan finansial. Nah, dalam memulai kehidupan berumah tangga akibat kehamilan yang tak terencana. Nah, di sini sangat penting ya, apa peran orang tua, bagaimana itu kerugian-kerugiannya nanti yang ditimbulkan apabila anaknya melakukan seks pranikah di luar nikah, sementara pengetahuan mereka tentang seksual sangat minim, mereka belum tahu bagaimana nanti ke depan hidupnya. Nah, orang tua juga perlu menyaring sumber informasi agar pengetahuan yang diberikan kepada remaja akurat dan tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan pada remaja. Nah, di sini orang tua harus pandai-pandai memilih bagaimana informasi yang harus diberikan kepada anak-anaknya agar informasi ini mudah dipahami, mudah diterima bagi remaja-remaja. Ini bukan hanya khusus untuk remaja putri ya, remaja laki-laki juga seperti itu. Dan di sini juga orang tua harus menerapkan prinsip kasih sayang dan keterbukaan agar anak-anak kita tuh merasa mereka lebih nyaman dan membuka dirinya dalam membicarakan masalah terkait kesehatan reproduksi. Jadi kita sebagai orang tua itu harus berbicara dengan kasih sayang, lembut, agar mereka juga menerima apa yang dikatakan kita, apa saran kita, apa pengetahuan yang kita berikan kepada mereka. Jadi sebagai orang tua, kita tuh harus mengayomi anak, kita harus melindungi anak kita. Nah, setelah itu kita udah tahu apa-apa aja yang harus kita kasih tahu sama anak-anak kita. Saya akan memberikan
sedikit pengetahuan juga mengenai dasar kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, di sini kesehatan reproduksi pada remaja yaitu dimulai sejak usia remaja dan ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan dan mimpi basah pertama kali bagi remaja laki-laki. Kesehatan reproduksi remaja meliputi fungsi, proses, dan sistem reproduksi remaja. Sehat yang dimaksudkan sehat tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit atau dari cacat, tetapi juga sehat baik fisik, mental maupun sosial. Nah, di sini untuk kesehatan reproduksi remaja yang tadi diawali dengan haid pertama pada perempuan dan mimpi basah pertama kali pada laki-laki. Di sini organ reproduksi remaja sudah bisa berfungsi, sudah bisa bereproduksi ya. Jadi bagi remaja-remaja tidak boleh main-main dengan hal ini. Jadi pengetahuan ini sangat penting kita tanamkan sejak dini, terutama bagi orang tua ya. Nah, terus pengetahuan dasar selain itu, usia remaja ini adalah masa yang transisinya yang sangat ditandai dengan berbagai perubahan seperti emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Penting juga ya untuk remaja mendapatkan informasi ini. Nah, informasi yang tepat untuk kesehatan reproduksi juga ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi. Faktor yang pertama yaitu pengenalan tentang proses, fungsi, dan sistem alat reproduksi. Nah, di faktor yang pertama ini sangat penting ya untuk remaja harus mengetahui bagaimana proses terjadinya hamil, fungsi alat reproduksi itu sendiri untuk apa. Karena kalau remaja putri, haid pertama itu menandakan bahwa dia sudah bisa ya hamil, dan untuk remaja perempuan, untuk remaja laki-laki, mimpi basah untuk pertama kalinya itu menandakan bahwa alat-alat reproduksi mereka sudah bisa berfungsi. Dan pengetahuan ini yang wanita sudah bisa hamil dan yang laki-laki sudah bisa membuat wanita hamil. Ini sangat penting ya kita kasih tahu informasinya, khususnya untuk orang tua juga. Dan faktor yang kedua, mengetahui penyakit HIV atau AIDS atau penyakit menular seksual lainnya pada kondisi kesehatan reproduksi. Ini juga sangat penting ya di zaman sekarang ini, banyak seks di luar nikah karena kita nggak tahu orang itu punya penyakit apa, dia sudah berhubungan orang dengan siapa saja, dan ini cukup mempengaruhi faktor pergaulan ya. Kalau menurut saya pergaulan anak itu harus benar-benar kita melihat. Dan yang ketiga, mengetahui dan menghindari kekerasan seksual. Nah, ini sering terjadi nih, jangan sampai anak remaja usia dininya sudah terpengaruh oleh seksual dan kekerasan seksual di bawah umur, sehingga dia contohnya remaja perempuan sudah hamil di bawah umur, terus laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, dia punya anak terus laki-lakinya nggak bertanggung jawab sementara umurnya masih muda. Banyak sekali yang terjadi seperti itu, ujung-ujungnya terjadi stres, psikologisnya terganggu. Nah, kalau udah seperti itu, orang tua mau berbuat apa gimana lagi. Pentingnya peran orang tua di sini sangat penting ya untuk remaja putri khususnya, karena selama ini yang sering berpengaruh, yang sering dirugikan yaitu remaja putri. Yang keempat, mengetahui pengaruh media sosial terhadap aktivitas seksual. Di sini juga di zaman milenial ini sudah banyak sekali alat-alat teknologi, misalnya handphone, TV, alat apalagi lah
yang bisa memberikan jaringan informasi, jaringan video-video yang tidak baik, yang menyebarluaskan kekerasan seksual atau seks di luar nikah, atau dan yang lainnya yang sangat berpengaruh pada remaja, sehingga bisa membuat remaja tergila-gila mengikuti hal dan perilaku yang seperti itu. Jadi peran orang tua harus menghindari remaja dari media sosial yang seperti itu ya, karena media sosial ini sangat berpengaruh. Dan gunakan juga alat-alat media sosial ini dengan hal-hal yang bermanfaat, belajar, dan bagaimana mencari informasi yang tepat. Nah, harusnya sebagai orang tua kita harus benar-benar jeli dalam melihat tumbuh kembang anak kita, khususnya untuk kesehatan reproduksi ya. Setelah itu, faktor yang kelima, mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi. Terutama ini membentuk kepercayaan diri dengan tujuan menghindari perilaku berisiko. Nah, ini sangat penting sekali. Orang tua itu harus mampu mendidik anak, harus mampu memberikan informasi yang tepat kepada anak, dan bagaimana anak itu mudah memahami dan mengerti apa yang kita ajari, informasi yang kita ajari ke mereka, dan masukan yang kita dapat untuk kita menasihati mereka. Kadang-kadang di sini ya kurang sekali ya, kadang kita sebagai orang tua kadang mungkin sibuk dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari, sehingga anak kita pun sepertinya tidak mengetahui hal seperti ini, dan kurangnya rasa percaya diri mereka terhadap ilmu pengetahuan mereka karena minimnya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan, baik itu dari orang tuanya langsung atau maupun dari luar. Nah, ini ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi juga kesehatan reproduksi dasar. Dan ini semua wajib harus diketahui ya untuk remaja putri ataupun remaja laki-laki. Di sini juga ada cara untuk menjaga atau bagaimana menjaga organ reproduksi kita agar tetap sehat. Nah, yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Yang kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Keempat, bagi perempuan sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan ya menuju belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Nah, ini memang susah ya, tapi memang harus diketahui oleh remaja-remaja, dan orang tua juga harus mengetahui hal ini. Terlihat dan terdengar sepele, tapi pada dasarnya manfaatnya sangat banyak sekali, khususnya bagi anak-anak kita. Nah, yang terakhir yaitu bagi laki-laki dianjurkan untuk diikitan atau disunat. Nah, yang disunat ini sangat penting ya untuk remaja laki-laki agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Nah, ini untuk orang tua sangat penting ya. Mungkin sebagian orang tua masih ada sekali ya ilmunya yang belum datang ke sini, minim sekali ilmunya. Jadi sangat penting untuk mendapatkan ilmu ini. Perubahan fisik, psikis, dan emosi remaja pada pubertas dapat membuat remaja lebih ekspresif atau lebih gesit ya dalam mengeksplorasi organ kelamin dalam perilaku seksualnya. Sementara itu, pengetahuan dan persepsi yang salah tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dapat juga menyebabkan kesehatan reproduksinya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksinya menjadi tidak baik. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru menjadi penting dalam mendampingi remaja mencari dan menemukan informasi kesehatan reproduksi yang tepat. Nah, mari kita pandu anak-anak remaja kita
dengan memberikan informasi yang tepat agar mereka tidak salah melangkah dalam soal seks dan kesehatan reproduksinya. Mungkin cukup sekian informasi dan pengetahuan dari saya. Barangkali dari teman-teman YouTube ada yang mau bertanya, silahkan ya bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya akan sering mengupload video mengenai masalah kesehatan ibu hamil, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.